Inilah bupati yang menang karena ini. Nih. Ya, karena ini. Anda tidak menang menjadi bupati kalau tidak karena ini. Ya, ini. Sebenarnya kalau dari sini Anda tidak menang karena Anda tidak paham fungsimu sebagai bupati. Anda tidak paham maknamu sebagai bupati. Kalau Anda mengerti fungsimu sebagai bupati, kamu tidak akan diperbudak oleh masyarakat yang benci dengan agama Kristen di Purwakarta ini. Tapi karena kamu itulah seorang bupati yang tidak paham agama, makanya kamu diperintah. Nampak kok dari wajahmu bahwa kamu itu bukan bupati yang pintar-pintar amat, bukan. Kalaupun kamu pintar di pendidikan, tapi kamu tidak paham sebagai pemimpin, sebenarnya kamu tidak pantas sebagai bupati. Ya, tapi karena kamu punya ini, makanya kamu menang. Ya, menang kamu karena ini. Jadi saya bilang kepada kamu, kasihan saya melihat kamu. Ya, masa lebih pintar masyarakat yang benci kepada orang Kristen daripada hidupmu. Kamu menjadi bupati adalah untuk diperintah oleh masyarakat yang tidak paham tentang agama. Seperti di Purwakarta ini, ya. Kalau kamu paham dengan apa itu sila kelima, kamu tidak akan melakukannya itu. Kamu sebenarnya manusia yang buta akan Pancasila. Kamu tidak paham apa lambang negara di Indonesia ini. Kamu tidak paham dan kamu tidak mengerti bagaimana menghargai satu dengan lainnya di dalam memeluk agama. Di dalam undang-undang pun ada itu. Setiap agama dilindungi oleh undang-undang, tapi kamu tidak paham itu. Ya, kasihan saya melihat aulamu yang menangis karena kebodohanmu sebagai bupati. Kasihan saya melihat nabi yang kamu ikuti karena melihat kebodohanmu sebagai bupati. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu pelajari tentang kitab yang kamu yakini itu. Sebenarnya kamu tidak paham sebagai bupati apa itu 5 waktu untuk kamu. Ini 5 waktu ini komunikasi kepada Allah yang kamu imani. Ya. 5 waktu ini adalah berkomunikasi ya dengan nabi yang kamu ikuti. Ya. Masa sih di 5 waktu ini kamu tidak paham sedikit pun tentang agama, bagaimanakah mengasihi sesama manusia? Ya. Jadi inilah bupati yang arogan. Kalau kamu paham fungsimu sebagai bupati, kamu tidak akan melakukan apa yang diperintahkan masyarakat yang tidak suka lihat orang Kristen. Seperti di Purwakarta ini. Masa sih kamu bisa diperintah, sayang dong uangmu. Kamu hanya pesuruh orang masyarakat yang tidak suka dengan orang Kristen. Apakah di Purwakarta ini ya tidak percaya bahwa kamu itu diselamatkan oleh Allahmu sendiri? Kenapa di Purwakarta ini orang Kristen kamu zolimi? Apa kamu tidak yakin dengan Allah yang kamu sembah itu? Tidak. Kenapa kamu keberatan perkembangan agama di Purwakarta ini? Kenapa keberatan? Kenapa takut? Kamu kan punya iman. Ya, kamu kan punya iman. Di bulan puasa kamu lakukan dosa yang paling besar dalam hidupmu. Apa artinya kamu berpuasa di Purwakarta ini? Tidak ada artinya kamu berpuasa. Ya, tidak ada. Kalau kasihmu saja tidak ada, apakah fungsi puasa bagi bupati yang arogan ini? Jadi apakah puasa itu hanya bulannya saja? Ya. Di dalam bulan Ramadan inilah menaburkan kasih. Di dalam bulan Ramadan inilah ya berbagi kasih, memahami makna hidup yang sebenarnya di dalam Allah. Itulah artinya bulan Ramadan ini. Sucikan mulutnya, sucikan otaknya, sucikan hatinya. Semua dulu ini disucikan. Itu sebabnya sebelum dilakukan bulan puasa, itu sebabnya berziarah. Jadi bupati yang di Purwakarta ini memang tidak paham. Kasihan saya.